Malam-malam di backyard yayasan kita mau ngobrol santai, tapi dalamnya minta ampun. Dan percakapan ini tidak akan eksis di luar negeri negara barat, tapi ada di Indonesia atau di Asia. Kita bicara tentang seorang perempuan yang karirnya sukses, tidak memiliki pasangan, dan tidak menikah. Dan itu menjadi pembicaraan di keluarga dan di publik. Sudah ada sahabat saya, V. Beliau ini sudah menduduki posisi CEO di salah satu anak perusahaan BUMN. Sukseskan karirnya, and she's single until today. Nah, kita mau dengar beliau sharing. V, as a successful professional, single di usiamu sekarang, respon keluarga dan publik apa sih selama ini? Oh, terkait dengan status pernikahan gitu ya. Ya, mungkin kalau di kacamatanya keluarga gitu ya, kalau kita ngomongin kacamata keluarga, waktu awal-awal pastinya ya berlaku standar normal di masyarakat. Ditanyain gitu kan, nggak nyari, nggak mau, nggak rencana. Bingung jawabnya waktu dulu. Apa kamu melenceng? Ya kan, tidak suka lelaki. Dipikirnya gitu loh, sehari-hari gini. Macem-macem kan? Iya. Ya. Jadi dulu di awal-awal ya sempet lah ya ditanya-tanyain gitu ya, sampai bosen kali ya. Tapi untungnya karena keluarga saya jauh di Bandung, saya di Jakarta, jadi nggak terlalu sering kedengerannya gitu kan. Cuma kalau pas lagi telepon atau lagi ketemu. Tapi at some point, then bosen juga kali yang nanya. Capek. Tapi kamu nggak marah ya ditanya gitu? Karena kan kita bisa upset ya, kesel. Bawel banget sih gitu. Iya, kalau marah juga ya tetap ditanyain kan. Jadi ya udahlah, masuk sini keluar sini gitu kan. Jadi kalau pandangan orang kan bisa macam-macam, and we cannot control that gitu kan. Ketika ditanya keluarga, kamu menjawab atau diam saja? Waktu dulu saya jawabnya, ya bukan sesuatu hal yang harus saya cari lah, Mam gitu kan, misalnya gitu ya. Ya nanti aja, lihat nanti aja. Kalau Tuhan kasih, ya udah. Kalau enggak, ya udah juga, nggak apa-apa gitu kan. Karena ya buat saya sendiri, merit nggak merit itu kan status ya. It's like label. It's really status ya, it's a label gitu kan. Buat yang lebih dicari itu meaningnya apa sih? Apa sih yang mau dicari dari pernikahan? Companionship. Kalau nggak dapat orang yang cocok untuk companionship, buat saya mendingan nggak usah nikah. Buat saya yang sudah menikah bisa bikin statement gitu kan? Iya, jadi bukan tentang mau atau enggak, tapi lebih kayak apa ya? Ketemu nggak sih gitu ya? Kalau buat saya gitu ya, kalau tadi kan companionship, kalau buat saya ya prinsipnya kalau gitu ya, saya bertemu dengan orang yang bisa support saya, bring out the best in me, and I can support him, bring out the best in him. Ya kenapa enggak? Tapi kalau misalkan enggak, ya kenapa harus dipaksain? Malah nanti bikin tiap hari mengeluarkan aura negatif, aura emosi, menjadikan kita monster. Dan bukannya menjadi kita bertumbuh jadi lebih baik kan akhirnya gitu kan. Padahal kan buat saya it's very important selama masih hidup itu ya tentang bagaimana caranya belajar dan bertumbuh jadi yang lebih baik lagi gitu kan, manusia yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi bring out the best in me. Kalau ternyata dengan yang namanya status itu saya harus quote unquote sacrificing opportunity saya untuk bring out the best in me, emangnya worth no gak? thank you. No thank you. Nggak worth gitu kan. Jadi ya enggak, lagian juga gitu kalau dipaksain seperti itu ya I see, I learn gitu kan. Malah jadinya kayak bikin hurt people, hurt diri sendiri dan juga other people gitu kan. Karena biasanya hurt people, hurt others juga kan, gitu kan. Terus nanti punya anak, nanti anaknya jadi korban banget, hurt juga gitu kan. Dan yang paling penting itu sebenarnya kalau saya berkaca pada diri sendiri gitu ya. Sebenarnya orang kadang-kadang atau kebanyakan mencari companion dalam artian cari sesuatu yang dia nggak punya dari orang lain, gitu kan. Padahal kalau landasannya seperti itu gitu kan, nanti yang timbul banyak kekecewaan karena dia expect dapetin dari orang itu. Happiness is not from other people, it's from you within. Exactly. So actually number one, you have to merit yourself first, gitu kan. You have to understand yourself better and basically mencintai diri sendiri dulu apa adanya gitu kan. Kalau kita sendiri nggak sayang sama diri kita sendiri apa adanya, gimana kita bisa menerima orang lain juga apa adanya gitu kan. So that's what I mean dengan merit dulu dengan diri sendiri dulu.
berdamai dengan diri sendiri. Betul, mencintai diri sendiri dulu apa adanya, berdamai dengan diri sendiri, baru bisa create like a meaningful relationship dengan ya orang-orang sekitar kita gitu kan. Good point. Jadi itu keluarga udah diem akhirnya. Publik, teman-teman kerja, bagaimana merespon ke kamu yang ini venue udah umur berapa, karir sukses kok nggak nikah-nikah? To be honest, sekarang sih nggak ada yang nanya sih gitu kan. Wah, zaman sudah modern ya. Sendiri. Nggak berani. Sensitive issue mungkin ya, takut. Berarti grooming mannernya orang kita udah bagus dong, tidak berani tanya ya? Iya, either maybe you are lucky, tapi you are di dalam kepalanya aja gitu kan. Maybe you are lucky, you're in the circle people yang well groomed ya, yang arti mereka tahu that's a very sensitive question to us. Tapi ada circle lingkungan di mana yang belum well groomed, dia akan bertanya hal itu, gitu ya, nggak ada sensitivity-nya. Boy, apa aja boleh ditanyain, ya kan? Tapi circle komunitas tertentu dengan high education, lebih open-minded people dan pergaulan yang lebih luas, they know that question should not be asked, ya kan? Ya, kalau saya sih, kalau ada yang nanya juga gak apa-apa sih, gitu kan? Karena apa ya? Iya, it's okay, mau tanya aja gitu kan. Dan I have the right gitu kan untuk jawab atau nggak jawab. Kalau misalnya bertanya emang ada, misalnya contoh kayak hari ini ditanyain, ada meaningnya kan, maksud itu untuk sama-sama belajar basically kan. Ya saya akan jawab sama seperti hari ini. Tapi kalau misalnya nanyanya cuma buat ya kayak model apa, buat cuma gosip-gosipan doang, ya ngapain juga harus saya jawabin. Oke, Faye, aku mau tutup dengan 2 questions. Pesan pertama untuk para orang tua yang anaknya jika belum mau menikah dan tidak mau menikah, sebagai anak, suara hati anak, apa pesan kepada orang tua kalau nonton acara ini? Ya, saya percaya semua orang tua pasti pingin anaknya bahagia, gitu ya. Dan standar bahagianya orang kan beda-beda. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari status, tidak bisa diukur dari materi yang dimiliki, gitu kan. Tapi bahagia itu justru lebih pada jika saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri, menjadi diri saya yang sebenar-benarnya, gitu kan. Dan untuk itu ya orang tua memberikan kepercayaan, memberikan ruang kepada anaknya untuk bisa memilih pilihannya, dalam artian pilihan hidupnya, untuk bisa jadi best version dirinya, gitu kan, menjadi dirinya yang sebenarnya, bukan harus attach jadi dengan status tertentu sehingga membuat dirinya kehilangan dirinya sendiri karena harus menjadi orang lain yang bukan dirinya. Kehilangan dirinya karena hanya ingin punya pasangan, ya kan? So para orang tua kasih ruang, kata Faye, kasih kepercayaan untuk pilihan hidup mereka. Dan ditutup terakhir pertanyaannya, pesan Faye kepada single women out there yang masih galau cari pasangan. Oke. Santai aja, dijalanin aja. Maksudnya fokus kepada apa yang ada di tangan kita saat ini. Saat ini misalnya tangan kita adalah apa, dipercayakan oleh Tuhan dalam misalnya pekerjaan, ya kesempatan yang ada. Dan ya we do our best dalam pekerjaan kita, fokus di situ. Karena percaya aja gitu ya, kalau memang udah waktunya gitu ya, entah itu pekerjaan, entah itu pasangan, entah itu apapun itulah kesempatan dalam hidup. Kalau memang udah seharusnya gitu, nggak akan lari kemana-mana, jalannya kan kebuka gitu ya. Tapi kalau bukan waktunya gitu ya, mau guling-guling dan stres sendiri pun ya emang belum waktunya gitu ya. Jadi fokus on the now, what we have today gitu kan, yang dipercaya pada kita, ya we do our best di situ. Ya again, balik lagi, kalau saya fokus untuk bisa bertumbuh jadi diri saya yang sebenarnya, tapi versi yang lebih baik gitu kan. Dan itu ya berjalan aja, mau di pekerjaan, mau di maksudnya dalam hubungan sosial lainnya gitu kan, untuk support others yang membutuhkan gitu kan. Dan it's very happy for me gitu ya, karena ya meaningful daripada cuman kayak nungguin atau mencari sesuatu yang emang ya nanti pada waktunya juga kalau emang harusnya ya datang terbuka sendirinya gitu. Jadi untuk para orang tua dan single women out there,
yakin dan percaya bahwa hidup itu ada destiny, ada takdir, ada suratannya. Jadi dibawa santai aja kayak di pantai, oke? Dan dari tadi Faye bilang aku harus mengeluarkan versi terbaik diriku, mengeluarkan versi terbaik diriku. Itu adalah meng-grooming diri, artinya mengeluarkan versi terbaik diri kita. Yuk kita bilang sama-sama Indonesia You Grooming. Oke? 1, 2, 3. Indonesia ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.